awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tersebutlah sebuah sejarah. Pangeran Kesuma Agung mendapat wilayah. Daerahnya subur dan indah. Jelai sekayu yang banyak arah. Wilayah Jelai merupakan perbatasan antara Kerajaan Matan dan Kerajaan Kota Waringin. Jelai secara administrasi itu terbagi dua. Di sebelah barat itu merupakan bagian daripada Kerajaan Matan, dan cabang sebelah kanan itu memiliki Kerajaan Kota Waringin. Secara garis besar, Jelai merupakan perbatasan antara dua kerajaan, Kerajaan Matan dan Kerajaan Kota Waringin. Munculnya nama Jelai itu pertama kali pada masa Sultan Muhammad Sapiuddin. Pada masa Sultan Muhammad Sapiuddin sebelum menjadi Sultan, beliau menikah dengan putri Kota Waringin, yaitu Putri Gelang. Nah, dari pernikahan itu, maka dihadiahkanlah wilayah Jelai bagian kiri itu kepada Sultan Muhammad Sapiuddin dan Putri Gelang sebagai hadiah pernikahan. Jadi Manis Mata ini sebenarnya bukan menjadi milik dari Kesultanan Matan, namun milik dari Kerajaan Kota Waringin. Mendapatkan wilayah aliran Sungai Jelai tanpa peperangan, tapi dengan pernikahan. Kemudian selanjutnya wilayah Jelai dikelola oleh kebanyakan perempuan dari Kerajaan Matan dan nikahkan kepada pangeran yang ada di Kota Waringin. Nah, ini terus-menerus dilakukan atau berketerusan pernikahan antara Kerajaan Matan dan Kerajaan Kota Waringin. Untuk wilayah Jelai, mulai dari Pangeran Kusuma Agung dan Ratu Jamilan itu merupakan garis keras dan memiliki pengelolaan untuk wilayah Jelai. Inilah dia Pangeran Kesuma Agung, orang yang bijak tidak mudah tersinggung. Banyak keturunannya di setiap kampung, menjaga marwah tuah dijunjung. Awal cerita kehadiran Pangeran Kusuma Agung di Rem Danau ini yaitu dari Kota Waringin, yaitu diperintahkan ayahandanya untuk mencari dua sungai bermuara satu, yaitu yang lebih dikenal saat ini adalah Rem Danau. Beliau dulu senang berburu oleh calon mertua dalam perburuan itu di daerah Sukamara itu. Hutan itu dari perburuannya apabila melakukan menembakkan hasil buruan berusaha itu akan jadi menantu saya. Singkat cerita dijadikan calon menantu. Nah, resmi dalam pernikahan, tapi ada syarat bahwa tidak bisa untuk memimpin pemerintahan di kerajaan ini, karena beliau juga punya anak laki-laki di Kesultanan Kota Waringin itu untuk melanjutkan pemerintahan, sehingga kamu harus cari daerah tempat baru. Maka latah orang mengatakan dengan mahar kayu Jelai. Melalui perjodohan beliau dengan salah satu ratu dari Kesultanan Matan, yaitu Canggah Ratu Jamilan, sebagai persilangan ada Sultan Matan dengan Sultan Kota Waringin.
Melalui pernikahan ini membuat satu permukiman baru yang disebut dengan Riam Danau. Menurut cerita-cerita dari orang tua saya dan sebagainya kan, bahwa Pangeran Kusuma Agung ini adalah salah satu yang memimpin kerajaan yang ada di Tanah Kela ini. Beliau juga, ya dianggap juga itu pemimpin yang karismatik. Kalau Pangeran Kusuma Agung ini adalah raja yang tetap menetap di Jerayu. Sedangkan yang lain-lainnya itu sudah berdiri sendiri, misalnya di Kota Waringin maupun di Sukamara. Nah, jadi sudah ada pembagian-pembagian wilayah. Tepatnya sekarang ini dulu lagi disebut Riam Danau, di Mekarsar jadi Desa Sumajaya. Jadi di situ ada 2 sungai, yaitu 2 sungai Sengkeropi dengan sungai Kabung. Nah, itulah beliau menutup titik tempat permukiman. Kalau menurut cerita nenek-nenek kita dulu, dia ada memiliki itu tanaman bunga itu yang selama 3 bulan. 3 bulan. Kalaupun dalam 3 bulan ini misalnya itu dia akan layu. Nah, jadi dia tahu misalnya kalau adiknya atau keluarganya ini mau berangkat ke Kota Waringin, ke Sukamara atau kemana-mana, itu nanti tahu tanda itu. Udah 3 bulan mungkin misalnya adik dia ini keluar dari Riam Danau misalnya. Pusaka dari Kesultanan Matan, semacam ada pipis kontang, ada meja marmer dengan semacam miniatur dari meriam, semacam meriam Padang Pelita tadi itu ada semacam lele namanya. Kalau untuk peninggalan rumahnya hanya tinggal cerita saja itu. Karena di posisi kuburan dia itulah sebenarnya itu adalah salah satu rumahnya dulu. Ya, kalau untuk makam daripada istri Pangeran Kusuma Agung ini, Ratu Jamilan ini, itu bersamaan. Karena itu sama makamnya. Satu tempat. Jadi tidak ada ke kiri ke kanan, tetapi satu di dalam pemakaman itu. Makamnya Pangeran Kusuma Agung. Ini permaisuri beliau, Ratu Jamilan. Kalau meninggal, kalau batu nisan yang dulu sih mungkin dari beberapa orang tua dulu, nah waktu pengganti tidak dituliskan lagi, nah, tinggal hilang jejak gitu. Atau memang dari dulu memang tidak ada tahun meninggalnya. Datuk Haji Tengku Alang dari Aceh datang menjelang, menyiarkan agama tidak kepalang, untuk menuntun semua orang. Sebelum Tengku Alang untuk masuk ke Manis Mata ini, dia berasal dari Aceh. Ikut orang tuanya yang nama Haji Tengku Hasan. Menjelang dewasa, dia menuntut ilmu agama di Selangor, Malaysia. Setelah ilmu didapat, dia kembali lagi ke Kota Waringin, yang disebut mungkin tepatnya Kota Waringin Lama. Di sana beliau mengembangkan yaitu tentang ilmu yang didapatnya khusus agama Islam. Di sana beliau dapat satu penghargaan yaitu gelar Raden Haji Tengku Alang. Dan setelah itu beliau masuk ke Manis Mata untuk mengajar tarekat Naksabandia. Siar agamanya Datuk Haji Tengku Alang menggunakan motor aik. Kapal aik, motor aik itu motor kecil tuh. Nama motornya tuh diberi nama itu Tabun Tandang. Makanya dijuluklah beliau ini Imam Sekayu Jelai. Jadi di mana di tempat singgah kemalaman di situ sambil dia mengajarkan ilmu syiar, belajarkan ilmu syiar. Nah, kami akan menjaga ini, mungkin nanti rembuk keluarga. Karena bukan apa, kalau tulisan di tiang mesan itu tergerus, tapi kalau sejarah tidak akan mungkin tergerus sampai mati. Beberapa keterangan orang tua kami yang pernah beliau singgah
di lokasi, maupun dia siar agama maupun dia berdagang, karena asal muala datuk kami ini berdagang langsung siar agama Islam. Jadi sini di Kota Manis Mata, Sukaramai, Sukamara sampai ke Riam Danau, beliau mempunyai otoritas tinggi di bagian ulama. Dan beliau satu-satunya harapan masyarakat Manis Mata pada saat itu yang sangat memerlukan, yaitu ajaran agama Islam. Beliau diangkat di sini sebagai imam masjid Baitur Rahim Kecamatan Manis Mata. Jadi dulu kita belum ada teknologi untuk menentukan bulan Ramadan, menentukan bulan Muharram. Jadi menunggu keputusan beliau. Tanggal segini, hari ini kita sudah mulai puasa. Hari ini, tahun ini kita sudah lebaran. Ini rumah kedua dari peninggalan Datuk Haji Tangkualang. Bangunan pertama Datuk Haji Tangkualang itu di samping rumah adat itu dulu. Karena dibongkar mendekat masjid dulu di situ, dipindahkanlah ke sini. Karena beliaulah yang penggagas dan pendiri masjid Baitur Rahim Manis Mata, mengambil daripada sejarah Masjid Baitur Rahman Aceh. Termasuk disitulah wakaf beliau, termasuk pemakaman keluarga. Jadi seluruh anak cucunya kalau meninggal dimakam di situ. Dan beliau ketemu jodoh di sini dengan yaitu Putin Kapsah. Ini barangkali ada yang bertanya, inilah yang nama dulu adat istiadatnya. Dari Tengku ketemu jodoh sama orang-orang turunan bangsawan Putin kalau ada di sini. Jadi beliau tuh bayar purih tebus adat, sehingga beliau memberi nama anak-anak beliau jadiatnya tidak memakai gelar Tengku lagi, gelarnya Uti Gusti, karena itu beliau tebus purih. Berkaitan beliau ini, beliau adalah sebagai pemimpin umat yang ada di Kecamatan Manis Mata ini, meliputi dari Sukaramai sampai Riam Danau. Riam Danau waktu itu belum menjadi Kecamatan Jelewulu, masih nyatu. Dengan itu ada dua yang ada di Manis Mata ini yang saya tahu, itu termasuk pendiri kampung. Nah, di situ ada tentang Ratu Elo juga ada disebut, karena Ratu Elo adalah pemimpin masyarakat. Maka ada disebut, kalau sekarang ini saya lihat ada sambutan ulama dan umarah. Umarah ada yang pemerintah, pemimpin masyarakat, ulama ya pemimpin umat. Ya, Tangkualang adalah pemimpin umat sebagai guru tarekat Naksabandiah itu. Nah, Ratu Elo adalah sebagai pemimpin masyarakat. Selamat datang di Manis Mata. Pemindahan tampuk kekuasaannya dari Pangeran Kesuma Agung sang bapaknya. Turunlah ke Ratu Elok jadi pengganti kekuasaannya. Dan beliau ini adalah anak dari Pangeran Kesuma Agung yang wafat di Riam Danau. Jadi selama masa hidupnya, Ratu Elok ini pernah ketemu dengan Penambahan Sunan Ketapang. Dan sudah jadi cerita di mana-mana bahwa ada sebuah kampung yang di situ dihuni oleh seorang ratu yang elok dan cantik. Maka dari buah bibir di mana-mana, maka diberilah nama kampung itu Manis Mata. Dan Ratu Elok diberi kekuasaan pemerintahan di daerah Manis Mata ini oleh ayahandanya sendiri, yaitu Pangeran Kesuma Agung. Semasa hidupnya, beliau ini pernah luka di jari manisnya sebelah kiri. Dan keluarlah darah putih. Jadi Ratu Elok ini diberi gelar Ratu Berdarah Putih. Jadi Ratu Elok ini bersuamikan Pangeran Irang, karena masih sepupu dua dengan Pangeran Irang. Pangeran Irang ini, riwayat hidupnya ditangkap buaya. Mayatnya ditemukan dan dikebumikan di Manis Mata. Buaya itu dapat ditangkap oleh penduduk kampung di sini. Dan waktu itu 6 orang
6 orang ditangkap buaya waktu itu. Hanya 1 yang dapat. Kenapa dapatnya itu dikenalnya dengan Pangeran Irang? Karena di jari manisnya ada cincin kawin. Akhirnya Ratu Elok tidak punya anak dan menjanda sampai tua, sampai dia meninggal tanggal hari Jumat tanggal 7 Juli 1933. Dan digelar Raja Setahun Jagung karena dia tidak berketerusan itu keturunannya. Nah, setelah itu tonggak kepemimpinannya beralih kepada Gusti Gadai sebagai kepala kampung Manis Mata waktu itu. Nah, dari sejak 1933 Gusti Gadai langsung menjadi kepala kampung di situ sampai kemerdekaan tahun 1945. Tempat pemandian Ratu Elok. Waktu saya masih kecil ini saya sempat mandi di sini karena waktu itu ada tempat seperti jambannya. Itu sekitar 10 tahun yang lalu karena kena gerus air. Ya, jadi inilah tiang rumah Ratu Elok. Salah satu bukti bahwa Ratu Elok itu pernah membuat rumah di Manis Mata dengan perkiraan sekitar 8 kali 8 meter. Tanda kekeramatan beliau itu di sini ada pohon keranji namanya, besar itu pohon keranjinya sekitar 20 meter, sekitar 25 meter panjangnya tingginya. Pernah tumbang arahnya ke sini. Tapi alhamdulillah makam-makam yang di samping ini kena, sementara dia tidak. Jadi setelah beliau meninggal, karena makam Ratu Elok ini di mana-mana dijarah ya orang sejelai ini, maka ada inisiatif waktu itu akhirnya dikasih atap. Dikasih atap seperti biasa kan, dikasih kubah seperti atap. Tukang yang mengerjakan ini dengan camat yang memerintahkan untuk membangun ini di kubah, dikasih mimpi oleh beliau. Dia tidak mau dikubah. Sampai beberapa kali camatnya sama tukangnya dikasih mimpi itu, dia tidak mau dikubah, alasannya karena dia memang tidak mau dikasih kubah. Dan kalau kubahnya itu tidak dibongkar, maka dia bercerita dalam mimpinya si tukangnya sama pak camatnya itu, dikasih mimpi juga. Akhirnya dia akan meninggalkan, ruhnya akan meninggalkan Manis Mata. Akhirnya sepakat sama camatnya sama pak tukangnya waktu itu, dibongkar kubahnya. Berakhirlah kekuasaan Ratu Elok yang bijaksana. Wafatlah beliau di Manis Mata. Semua masyarakat sangat berduka. Kehilangan pemimpin yang bijaksana. Saya harapkan untuk para pemuda di wilayah aliran Sungai Jelai yang ada di Manis Mata, Riam Danau, dan sekitarnya bersatu padu membangun budaya, menjaga tradisi, karena Jelai atau yang merupakan aliran Sungai Jelai yang memiliki 2 cabang di Perhuluan, sebelah kiri wilayah Kerajaan Matan atau sekarang menjadi Kabupaten Ketapang, dan wilayah kanan, cabang kanan itu wilayah Kerajaan Kota Waringin atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Kota Waringin, untuk dapat terus menjaga tradisi dan budaya serta adat istiadat, terus bersatu untuk membangun daerah tepian aliran Sungai Jelai menjadi maju dan lebih baik tanpa meninggalkan sejarah masa lalu yang begitu besar yang menjadi penyatuan antara 2 kebudayaan atau 2 kerajaan di wilayah Kalimantan ini. Untuk pemuda-pemudi Jelai agar dapat menjunjung tuah menjaga maruah bumi Melayu Jelai Sekayu. Manis mataku yang ku cinta, kayu akan ada budaya. Ratu Eloklah berdirinya, jauh di ujung nun tempatnya. Yang ramah orangnya, selalu peduli